Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Di pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari wujud benda. Hayo, masih ingat nggak? Macam-macam wujud benda itu apa saja ya? Iya, benar sekali. Macam-macam wujud benda itu ada padat, cair, dan juga gas. Lalu, bagaimana dengan perubahan wujud benda? Mari kita belajar. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan Ananda semua dapat menyebutkan perubahan wujud benda berupa mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Lalu, dapat mengetahui juga aplikasi dari perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Coba sekarang Ibu ingin menanyakan, apakah Ananda semua pernah makan es krim? Tentunya pernah ya. Lalu, saat Ananda hendak memakan es krim tersebut masih berbentuk benda padat atau benda cair? Lalu, lama-kelamaan es krim itu berubah menjadi cair atau tidak? Iya, benar. Jadi, awal mula kita memakan es krim tersebut masih berbentuk benda padat sehingga dapat kita gigit. Tapi, lama-kelamaan es krim itu berubah menjadi cair. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, sebelumnya es krim adalah benda padat, lalu berubah menjadi cair. Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh. Hal ini terjadi karena suhu yang panas, sehingga es krim dapat mencair. Contoh lain adalah mentega yang meleleh, es batu yang mencair, dan logam yang meleleh akibat suhu yang sangat panas. Ini adalah contoh peristiwa mencair atau melelehnya mentega akibat suhu yang panas, sehingga dari padat berubah menjadi cair. Lalu, perubahan wujud benda yang kedua adalah membeku. Sebelumnya Ibu mau tanya, bagaimana sih caranya membuat es batu? Iya, benar. Cara membuat es batu yaitu dengan memasukkan air ke dalam kulkas atau freezer sehingga bisa menjadi es batu. Nah, peristiwa dari berubahnya air menjadi es batu atau benda padat disebut membeku. Jadi, disebut apakah perubahan wujud dari cair ke padat? Iya, benar, membeku. Lalu, kenapa benda cair bisa berubah menjadi padat? Hal itu dikarenakan benda cair berada pada suhu yang sangat dingin, sehingga bisa menjadi benda padat. Nah, perubahan wujud benda yang ketiga yaitu menguap. Apa ya menguap itu? Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pernahkah Ananda semua membantu ibu menjemur baju? Bagaimana kondisi baju sebelum dijemur? Basah atau kering? Dari gambar ini kita mengetahui ya bahwa baju ketika dicuci dan sebelum dijemur itu memiliki kondisi basah.
lalu setelah dijemur menjadi kering. Hal ini dikarenakan air di dalam baju menguap. Air pada baju menguap karena terkena panas matahari, sehingga baju yang semula basah menjadi kering. Lalu, perubahan wujud benda yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pernahkah kalian memperhatikan gelas yang berisi es batu? Nah, ini dia gambarnya. Gelas yang berisi es batu. Sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Ini merupakan peristiwa pengembunan. Hal ini dikarenakan udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, contohnya adalah es batu, maka uap air tersebut berubah menjadi bintik-bintik air. Contoh lain dari mengembun adalah ketika hujan, kaca mobil yang semula kering, lama-kelamaan terdapat bintik air. Ananda bisa melihat pada gambar ya. Lalu, perubahan wujud benda selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Pernahkah Ananda memakai kapur barus atau kamper? Nah, ini dia gambar kapur barus atau kamper. Kapur barus digunakan untuk membuat lemari pakaian harum. Caranya, kapur barus diletakkan di dalam lemari, lalu lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan lemari menjadi harum. Kapur barus digunakan untuk membuat lemari pakaian menjadi harum. Caranya, kapur barus diletakkan di dalam lemari. Lalu, lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan lemari menjadi harum. Ini karena kapur barus yang padat berubah menjadi gas dan menjadikan lemari harum. Perubahan wujud benda selanjutnya disebut mengkristal. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Lalu, contoh peristiwa mengkristal yaitu embun yang beku di negara 4 musim. Gambar dari perubahan wujud benda. Ada benda padat, cair, dan juga gas. Perubahan benda padat menjadi cair disebut mencair. Seperti ini. Lalu, perubahan benda cair menjadi padat disebut membeku, seperti ini. Lalu, perubahan benda cair menjadi gas disebut menguap. Dan perubahan benda gas menjadi cair disebut mengembun. Lalu, perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim. Dan perubahan benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Lalu sekarang kita akan belajar tentang perubahan benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pembuatan garam. Pembuatan garam menggunakan proses penguapan. Langkah-langkah pembuatan garam. Yang pertama, air laut ditempatkan pada tambak. Lalu yang kedua, air laut akan menguap dan meninggalkan butiran garam pada tambak. Pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan,
maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas dan terjadi pemanasan global. Apakah menurutmu ini hal yang baik? Lalu, bagaimana kita bisa mengurangi pemanasan global? Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Lalu yang ketiga adalah proses terjadinya hujan. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Ternyata pembelajarannya cukup sampai di situ. Lalu kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. 6 macam perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Lalu ada contoh-contoh dari keenam perubahan wujud benda tersebut. Contoh dari mencair yaitu es krim yang mencair. Contoh membeku yaitu pembuatan es batu. Contoh menguap pada proses menjemur pakaian. Contoh mengembun yaitu embun pada kaca mobil ketika hujan. Lalu contoh menyublim adalah penggunaan kapur barus, dan contoh mengkristal adalah embun beku di negara 4 musim. Lalu selanjutnya perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pembuatan garam, memanfaatkan proses penguapan. Lalu pemanasan global mengakibatkan mencairnya es di kutub. Dan proses terjadinya hujan memanfaatkan penguapan air. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga Ananda tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.